Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari tentang penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif di bidang kesehatan merupakan penelitian yang sangat berkaitan dengan penjelasan baik dari suatu fakta yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Nah, informasi yang didapatkan dari penelitian kualitatif dapat berupa pendapat, kemudian pengakuan responden, cerita, ya, termasuk perilaku responden atau informan. Ya. Kemudian juga termasuk gambaran situasi secara fisik dan sosial di lokasi penelitian. Nah, jadi penelitian kualitatif merupakan kebutuhan di dalam bidang kesehatan masyarakat sejak dimulai adanya pemahaman peran aspek sosial budaya dan perilaku yang berkaitan dengan status kesehatan. Bahkan sekarang untuk penelitian kualitatif terus berkembang seiring dengan kebutuhan di dunia kesehatan masyarakat dengan menggali pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada informan untuk menggali informasi yang bersifat kualitatif, ya, yang tidak terungkap jika menggunakan pendekatan kuantitatif atau survei. Untuk data kualitatif itu bisa mendukung data kuantitatif ataupun sebaliknya, karena sebagai penelitian utama, ya, nanti mereka akan saling mendukung atau data ini akan saling mendukung dan pelengkap satu dengan yang lainnya. Jadi nanti tergantung pertanyaan penelitian yang akan ingin dijawab. Outline penelitian kita atau outline pembelajaran kita yang pertama adalah introduction, yang kedua definisi penelitian kualitatif, ya. Yang ketiga adalah prinsip dasar penelitian kualitatif, dan yang keempat adalah jenis penelitian kualitatif. Nah, kita mulai dengan introduction. Nah, untuk introduction kita memilih metode pembelajaran kualitatif, di mana untuk melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif ada hal-hal yang memang perlu kita pahami dengan benar, ya, agar mendapatkan interpretasi yang akurat dan valid dalam menjawab suatu pertanyaan penelitian kesehatan masyarakat. Apa yang dibutuhkan? Yaitu desain, metode pengumpulan data, kemudian pengelolaan data dan penulisan hasil dari penelitian kualitatif itu sangat berbeda dengan data dari hasil penelitian kuantitatif. Sehingga kita perlu belajar bagaimana menulis untuk penelitian kualitatif. Selanjutnya, definisi penelitian kualitatif. Sebelum kita masuk ke penelitiannya, seharusnya pemahaman mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu sudah kita miliki.
Karena kedua metode penelitian ini memiliki paradigma teoritis, kemudian gaya dan asumsi paradigmatis penelitian yang berbeda. Masing-masing mempunyai kekuatan dan keterbatasan, juga mempunyai topik dan isu penelitian kesehatan masyarakat sendiri. Nah, selanjutnya juga menggunakan cara pandang yang berbeda. Untuk apa? Untuk melihat realitas sosial termasuk ilmu kesehatan masyarakat. Ada beberapa definisi penelitian kualitatif yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya, yang mana penelitian kualitatif ini merupakan suatu bentuk analisis empiris atau investigasi yang sistematis menjadi suatu makna tertentu. Nah, apa maksud dari sistematis? Sistematis merupakan proses yang direncanakan atau mengikuti aturan yang berlaku dalam prinsip penelitian kualitatif. Sedangkan empiris bermakna yaitu suatu analisis atau investigasi yang bersifat langsung dari kejadian atau pengalaman yang sebenarnya. Maka memahami bagaimana orang lain dapat mengerti atau memaknai hasil dari investigasi peneliti. Itu yang harus dimiliki oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini adalah perbedaan pendekatan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini kita dapat melihat beberapa perbedaan dari aspek karakteristik data dan pendekatan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, poin-poin penting yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, metode kualitatif lebih mengarah pada konstruksi gambaran kondisi atau subjek yang diteliti dengan memperhatikan aspek kultural dan sosial yang berkaitan. Nah, poin kedua, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan kejadian secara interaktif. Nah, poin yang ketiga adalah penelitian kualitatif mengutamakan otentisitas dibandingkan dengan reliabilitas sebagai kunci dalam penelitian. Nah, poin yang keempat adalah jumlah sampel atau responden itu ditetapkan berdasarkan kejenuhan respon atau makna tertentu dan bukan berdasarkan besar populasi atau keterwakilan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya poin kelima, penelitian kualitatif menganalisis data kualitatif yang dilakukan berdasarkan tema dan tidak menggunakan uji statistik. Dan poin keenam, pengumpulan data kualitatif berkaitan erat dengan keterlibatan peneliti secara langsung sebagai bagian dari instrumen penelitian. Nah, jadi di sini kita sudah jelas apa saja perbedaan antara pendekatan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, bahkan
kalian bisa lihat di poin terakhir. Untuk kualitatif, memang peneliti langsung terlibat ya dengan informan, menggali sedalam-dalamnya apa yang ingin diteliti, hal apa yang ingin diperoleh. Nah, jadi kalau kita di kesehatan masyarakat, yang ingin kita gali adalah hal yang paling penting ya, dengan informan-informan tertentu. Misalkan kita ingin melihat bagaimana limbah rumah sakit, apakah dikelola dengan baik atau tidak. Nah, peneliti harus menetapkan informan yang memang dapat memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian. Nah, ini adalah prinsip dasar untuk penelitian kualitatif. Metode kuantitatif tadi ya di awal lebih ke paradigma tradisional atau positivistik dan eksperimental atau empirisit. Ya. Jadi penelitian kuantitatif itu mengukur fakta objektif melalui konsep yang diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan memperhatikan aspek angka dan besaran, serta hubungan antara variabel melalui uji statistik. Nah, kalau di kuantitatif itu jumlah subjeknya diperhitungkan karena itu akan berpengaruh pada interpretasi data ya atau keterwakilan dari suatu populasi tertentu. Sehingga kekuatan hubungan antara variabel yang diuji nantinya dapat terlihat dengan jelas. Nah, namun untuk penelitian kualitatif, kualitatif ini biasanya keterlibatan interaksi ya dengan realitas atau subjek yang diteliti. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa penelitian kuantitatif ya berbeda dengan kualitatif. Ya. Nah, yang membedakan adalah dimensi-dimensinya yang mencakup ontologis, epistemologis ya, kemudian ada aksiologis, ada retorik ya, kemudian ada juga pendekatan metodologis. Nah, kita bahas satu persatu. Secara ontologis, kalau penelitian kuantitatif itu memandang realitas sebagai objek ya, objektif dalam ya. Jadi dalam kacamata Otter ya, serta independen dari dirinya. Nah, sementara untuk penelitian kualitatif itu memandang realitas itu sebagai hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial. Nah, dari segi epistemologis, peneliti kuantitatif bersifat independen dan menjaga jarak dengan realitas yang diteliti. Artinya dia tidak terlibat langsung dengan subjek yang diteliti. Namun di penelitian kualitatif ada interaksi intens ya dengan realitas yang diteliti. Jadi ada keterikatan atau hubungan yang erat antara peneliti dengan realitas yang diteliti.
Nah, secara retoris atau penggunaan bahasa, penelitian kuantitatif itu menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang bersifat formal dan impersonal yang dilihat melalui angka dan data-data statistik. Nah, jadi dapat kita lihat biasanya untuk penelitian kuantitatif biasanya terlihat hubungan atau perbandingan, ada relationship atau comparison, ya. Nah, itu untuk penelitian kuantitatif. Nah, kalau untuk kualitatif itu lebih sering menggunakan bahasa informal seperti understanding, discover, kemudian meaning, ya. Jadi kita lebih fokus pada hal-hal yang menyatakan sesuatu dengan bahasa yang informal. Nah, kemudian secara metodologis, penelitian kuantitatif dia lebih menggunakan logika deduktif, di mana teori dan hipotesis diuji dalam logika sebab akibat. Misalnya, apakah ada hubungan antara variabel A dengan variabel B? Atau apakah ada pengaruh antara variabel A dan variabel B? Nah, itu biasanya di penelitian kuantitatif. Ya. Nah, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu dia lebih menggunakan logika induktif. Nah, di mana kategorisasi dilahirkan dari komunikasi peneliti dengan informal atau informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Nah, jadi langsung komunikasi antara peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Nah, dapat kita simpulkan juga untuk penelitian kualitatif, bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial. Nah, kemudian kalau untuk pendekatan kuantitatif, ya, itu biasanya besaran masalahnya atau besaran masalah kesehatan masyarakat dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki atau berkaitan dengan angka. Misalnya what, when, where, how big, how much, dan lain-lain. Jadi dia lebih kepada besaran, ya, kalau untuk yang kuantitatif. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kualitatif lebih mengarah pada pertanyaan penelitian yang bersifat eksplorasi atau penggalian masalah yang ada ataupun kedalaman variabel yang diteliti. Nah, biasa pertanyaan yang akan muncul adalah how atau why, ya. Nah, ini menggambarkan substansi cerita atau gambar. Misalkan kita mau menanyakan penelitian, misalnya bagaimana penggunaan APD. Nah, kita menggunakan penelitian kualitatif, ya. APD pada siapa? Pada petugas rumah sakit misalnya, ya. Nah, kita gunakan bagaimana, mengapa, ya gitu, ya. Misalnya mau menanyakan bagaimana penggunaan APD oleh perawat di ruang
di ruang-ruangan yang ada di sana ya. Jadi boleh nanti ditentukan informan yang memang ketika informan itu dipilih akan menjawab pertanyaan dan kita gali sedalam-dalamnya informasi sampai dia jenuh ya. Tidak ada lagi timbul jawaban lain itu. Jadi sudah pasti kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Nah, kemudian peneliti juga perlu menetapkan metodologi suatu penelitian yang membutuhkan desain studi kualitatif ya, ataupun kalau ingin kuantitatif ya, berdasarkan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Jadi penelitian kualitatif akan menjawab masalah penelitian atau pertanyaan penelitian yang mengarah pada penjelasan proses atau latar belakang suatu kejadian. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk opini, pendapat, ataupun penjelasan terhadap suatu masalah. Jadi nanti ada skripnya ya. Misalkan peneliti melakukan wawancara pada informan A, B, C, dan seterusnya. Nah, biasanya itu akan dilampirkan skrip wawancara yang dilakukan sampai memang dia hasil wawancara itu didapatkan dengan sebenar-benarnya dan seluas-luasnya ya. Nah, kemudian kita beralih ke jenis-jenis penelitian kualitatif. Ada 5 ya jenis penelitian kualitatif, di mana yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah fenomenologi, yang ketiga adalah grounded theory, yang keempat adalah etnografi, yang kelima adalah studi kasus. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Nah, sebenarnya desain dari penelitian kualitatif itu bervariasi berdasarkan tujuan penggunaan serta metode pengumpulan data. Jadi suatu penelitian dapat menetapkan desain kualitatif yang akan digunakan dengan melihat pertanyaan penelitian ataupun tujuan penelitian secara khusus. Nah, yang pertama yaitu biografi. Nah, penelitian biografi ini merupakan suatu penelitian tentang individu ya dan pengalaman yang dirasakan oleh individu itu dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen, arsip ya, sehingga mengungkapkan turning point moment atau epifani ya. Ini maksudnya pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau merubah hidup seseorang. Nah, di mana peneliti menginterpretasi subjek sebagai subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri. Jadi ini adalah studi tentang individu dan pengalaman ya yang ditulis kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip. Nah, itu untuk jenis penelitian kualitatif biografi. Nah, selanjutnya adalah fenomenologi. Nah, penelitian fenomenologi menjelaskan atau mengungkap
makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Nah, penelitian ini biasanya dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan ya dalam memaknai dan memahami fenomena yang dikaji. Nah, ingat ya, jadi fenomenologi mengungkapkan suatu fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Ya. Nah, selanjutnya adalah grounded theory. Nah, grounded theory merupakan desain penelitian kualitatif yang bertujuan menemukan teori baru dari data atau bukti yang ada, ya. Nah, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat induktif. Nah, misalnya ya, dari penggalian informasi ya yang ada mengenai budaya ibu melahirkan yang ditolong oleh dukun misalnya ya, kita bisa mendapatkan teori yang baru mengenai alasan kenapa ibu-ibu di suatu wilayah atau suatu desa memilih melahirkan dengan ditolong oleh dukun kampung. Nah, seperti itu. Jadi dengan penelitian grounded theory, kita bisa mendapatkan atau melahirkan satu teori baru ya tentang alasan ibu memilih melahirkan dengan ditolong oleh dukun di suatu wilayah. Nah, kalau kalian juga mau melihat, itu ada beberapa contoh ya yang bisa di googling ya, untuk penelitian di bidang kesehatan dengan menggunakan grounded research atau grounded theory. Nah, contohnya satu misalnya judulnya The Complex and Time Consuming to Fit in Patient Experience of Elderly Patients and Their Participation in Medical Decision Making, yaitu bisa dibuka di NCBI ya artikelnya. Nah, ini yang harus diketahui ya. Nah, jadi penelitian grounded itu menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Nah, situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Jadi, ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat dengan konteks peristiwa yang dipelajari. Nah, berbeda tadi dengan fenomenologi. Kalau fenomenologi itu kan kita ingin memahami atau menggali kenyataan yang dialami atau memang perilaku yang ada pada kelompok individu ya di masyarakat. Ya, boleh terkait misalnya aspek-aspek yang mendasari suatu perasaan, pendapat, kejadian, hubungan, dan sebagainya. Ya, nah, desain ini sering digunakan pada penelitian tentang filosofi suatu perilaku atau kejadian tertentu yang ada di masyarakat. Ya, nah itu adalah untuk fenomenologi. Nah, setelah dari grounded theory, kita beralih kepada etnografi. Nah, penelitian tentang etnografi sebenarnya merupakan lanjutan ya dari ilmu antropologi. Nah, antropologi sudah pasti tahu ya mahasiswa semua, yaitu
penelitian mengenai kebudayaan pada suatu populasi atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, dalam masa kapan? Yaitu dalam kurun waktu yang cukup intensif dan berkelanjutan. Nah, jadi dalam pemikiran antropolog, yaitu ahli-ahli budaya, penelitian dengan metode etnografi itu tidak berbeda dengan penelitian metode kualitatif. Ya, mereka menyatakan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian etnografi itu bersifat observasi atau pengamatan, namun juga secara aktif terlibat dalam kehidupan dan kegiatan kelompok yang diamati. Ya, walaupun di samping itu juga ada wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, pertanyaannya mengapa ya menggunakan istilah informan? Apa itu informan? Nah, informan adalah orang yang memberitahu atau menjawab pertanyaan atau memberikan informasi tentang masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita teliti. Ya, kalau misalnya di bidang etnografi, berarti yang diteliti adalah budaya. Nah, informannya adalah orang-orang yang berkaitan dengan budaya. Ya. Nah, selanjutnya penelitian etnografi itu bertujuan untuk menggali kehidupan, kemudian perilaku ya sekelompok masyarakat. Nah, penelitian kualitatif ini membutuhkan waktu yang lama dan biayanya relatif tinggi. Kenapa? Karena menuntut kemampuan peneliti untuk dapat masuk dalam kehidupan kelompok masyarakat yang diteliti, agar mendapat informasi yang mendalam dan dapat memahami perilaku, budaya, dan kebiasaan tertentu. Misalkan ada satu suku pedalaman yang mereka memang secara kesehatan masyarakat masih termasuk rendah ya. Kemudian peneliti ingin mencari ya mengapa mereka tidak berperilaku PHBS misalnya. Nah, peneliti harus masuk ke kelompok masyarakat tersebut. Untuk masuk tidak mudah, artinya tidak 1-2 hari ya, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi. Kita masuk dengan ketua adatnya ya, kemudian kita bisa berbaur dengan masyarakat, bahkan nanti ketika mendapatkan suatu data atau hasil penelitian bahwa mereka ternyata tidak ber-PHBS misalkan ya, karena memang tidak ada secara ekonomi masih rendah. Nah, oleh karena itu akan ada nanti yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sana peneliti bisa mengembangkan ya pengabdian masyarakat dengan bekerjasama dengan sponsor yang nanti memang bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sehingga tingkat kesehatan masyarakatnya meningkat di sana. Seperti itu. Nah, kemudian penentuan lama waktu suatu penelitian etnografi itu ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, serta apa tingkat kejenuhan penggalian. Nah, pada umumnya penelitian etnografi yang sudah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Nah, contoh ya, pertanyaannya, kenapa ibu hamil di desa lebih memilih ditolong oleh dukun? Itu boleh pertanyaan. Nah, pertanyaan lanjutan, mengapa tingkat
kesembuhan penderita TB cenderung rendah di daerah tertentu? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian aspek budaya yang bagaimana yang mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan. Nah, jadi ada beberapa negara misalnya yang kita lihat tingkat penggunaan herbal medicine ya itu sangat tinggi ya dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, jadi aspek budaya itu mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan. Nah, itu contoh saja untuk penelitian-penelitian etnografi dalam bidang kesehatan masyarakat. Nah, ada prinsip-prinsip dalam penelitian etnografi. Ya, yang pertama itu adanya sumber informasi atau informan. Ya, yang kedua, apa yang diketahui informan tentang budaya? Ya, jadi dia punya pengetahuan tentang budaya. Selanjutnya, konsep-konsep apa yang digunakan informan untuk mengklasifikasikan pengalamannya? Nah, kemudian lagi, bagaimana informan itu mendefinisikan konsep-konsep tersebut? Nah, contoh-contoh penggaliannya ya. Nah, nanti poin per poin ditanyakan. Ketika sudah dapat satu jawaban pertanyaan dikunci, ya, sudah dapat informasi yang akurat, detail, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, contoh lagi misalnya teori lokal apa yang digunakan informan untuk menerapkan pengalamannya. Ya. Selanjutnya bagaimana peneliti dapat menerjemahkan pengetahuan, kebudayaan informan tersebut ke dalam suatu deskripsi ilmiah sehingga dapat dipahami oleh peneliti lain yang membaca hasil penelitian. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi itu sebenarnya tadi ya merupakan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial ya, di mana peneliti menguji kelompok tersebut dengan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, cara hidup responden, dan melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Jadi peneliti mempelajari arti dan makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Nah, itu untuk etnografi. Nah, selanjutnya kita beralih pada studi kasus. Nah, penelitian tentang studi kasus ya ini berupa boleh kasus pada individu, boleh kasus dari satu program, suatu proses di institusi, di organisasi, atau di kelompok sosial yang diteliti dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai metode pengumpulan data kualitatif. Nah, studi kasus kualitatif itu sering dilakukan dalam ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat dan juga ada di bagian hukum ya dan bisnis juga melakukan penelitian studi kasus. Nah, penelitian ini lebih mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci. Kemudian mengambil data yang mendalam, selanjutnya menyertakan berbagai sumber informasi, di mana penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari dapat berupa program, peristiwa, kemudian aktivitas ya atau individu. Nah, ini adalah penelitian atau 5 jenis penelitian yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini.
ya. Nah, diingat bahwa penelitian studi kasus itu mengedepankan kedalaman data, sehingga meskipun jumlah yang diamati atau respondennya sedikit, misalnya satu objek atau satu responden saja, itu bisa memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan data yang diinginkan. Nah, jadi data-data itu akan nanti saling melengkapi sehingga nampak jelas ada peristiwa apa yang sedang berlangsung, ya. Nah, ini harus memang benar-benar dipahami agar nanti ketika ingin melakukan penelitian kualitatif kalian sudah terarah, ya. Nah, baik, hari ini cukup untuk penelitian kualitatif sebagai pendahuluan. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.